Halo Sobat BK, jumpa lagi sama saya Bambang Karyadi. Semoga Sobat BK tetap sehat dimanapun berada ya. Pada video kali ini, kita tidak akan ngebahas soal spesifikasi kendaraan. Tapi kita akan ngebahas satu hal yang spesial. Kita akan mengulas tentang hybrid. Apa itu hybrid? Cara kerjanya gimana? Kemudian, kalau misalkan Sobat BK beli kendaraan hybrid, mobil hybrid, atau motor hybrid, apa aja keuntungannya? Tanpa panjang lebar, mari kita ulas santai. Dua unit CHR yang udah Bambang siapin. Sebelah kanan Bambang, ini CHR yang bensin. Sebelah kiri Bambang, ini CHR yang hybrid. Nah, Sobat BK, kita langsung mulai aja ya. Kalau misalkan kita ngebahas soal hybrid, ya, itu yang bensin, udah pasti jelas adalah perbedaan mesinnya. Mesin dari sebuah kendaraan hybrid itu, dia artinya digerakkan lebih dari satu sumber tenaga. Pada CHR ini, itu dia digerakkan oleh dua sumber tenaga. Yang pertama itu adalah motor listriknya, yang kedua itu adalah mesin bensinnya. Hybrid itu sistemnya ada tiga. Yang pertama itu seri, ya, rangkaian seri. Yang kedua itu paralel. Yang ketiga itu seri paralel. Pada kendaraan Toyota, hybridnya itu udah memakai rangkaian yang paling kompleks, yaitu seri paralel. Jadi satu. Artinya apa? Kita bedain satu-satu ya. Mobil hybrid rangkaian seri digerakkan oleh motor listrik aja. Oke? Hanya digerakkan oleh motor listrik aja. Rodanya diputar itu sama motor listrik aja. Terus yang ngecas akinya siapa? Aki utamanya motor bensin, mesin bensin maksudnya. Yang kedua, paralel. Digerakkan oleh apa? Rodanya. Mesin bensin sama motor listrik, dia rangkaiannya lurus ke roda. Jadi artinya sumber tenaga utamanya tetap si mesin bensin, tapi dia disupport oleh torsi dari si motor listriknya. Mesin bensin, motor listrik, roda, nyambung. Terus-terusan seperti itu. Nah, kalau pada seri paralel punya Toyota, dia tuh bisa gunain motor listriknya aja, bisa gunain mesin bensinnya aja, dan bisa gunain dua-duanya pada saat tertentu. Contoh ya, kita kalau misalkan dari awal ngidupin mobil, dia mesinnya tidak akan hidup. Kita pencet tombol, itu akan nongol tulisan ready, ting. Artinya motor listrik semua sudah dikerahkan, listriknya sudah standby, mobilnya tinggal dijalankan aja. Kemudian, kalau misalkan kita mulai berjalan pelan, jika baterainya lebih dari 40%, itu Sobat BK tidak akan mendengar suara yang berlebihan. Karena yang ngegerakin rodanya hanya motor listriknya aja. Itu bikin begitu hening mobil ini bisa berjalan ya. Kalau misalkan percepatan atau akselerasi, barulah si mesin bensinnya dia hidup, ya. Mesin bensin sama si motor listrik ini akan bekerja bersama-sama, membuat torsi maksimum untuk melajukan mobil dengan kecepatan yang tinggi, akselerasi. Nah, pada saat dia udah mulai slow, deselerasi, putaran dari roda, tenaganya itu tidak terbuang sia-sia. Namun putaran dari roda itu ikut mengecas aki dari baterai hybridnya sendiri. Jadi rangkaiannya itu begitu kompleks dan bagus banget. Sobat BK nggak perlu lagi pakai colokan. Ke rumah, nyolok gitu, ngecas mobilnya, baru pakai jalan. Kalau habis gimana? Kalau misalkan ini kan habis ya tinggal isi bensin aja, ya kan? Si hybrid dari seri paralel itu kalau misalkan kehabisan bensin, nggak bisa dihidupin. Karena dia ada sistem safety-nya. Nggak bisa misalkan, oh baterainya masih ada sisa nih sedikit, bisa lah maju dikit lagi, nggak bisa. Sistemnya akan di cut off, tenaganya akan hilang. Udah pernah dibahas juga oleh Master Om Fitra Heri. Dia mengendarai Camry hybrid sampai dari penuh ya, bahan bakar penuh sampai habis itu bisa mencapai 919 km. Tadi udah ya, terus pada saat pelan, kecepatan tinggi, terus udah mulai melambat, dan pada saat diam itu ada dua posisi.
kalau baterai hybridnya itu di bawah 40%, itu mesinnya akan hidup. Misalkan lampu merah nih, lagi diam ya. Ini mesin bensinnya akan hidup, dia akan ngecas baterai utama hybrid. Nah, kalau misalkan baterainya masih di atas 40%, mesin bensin nggak akan hidup. Jadi yang nyalain AC, kelistrikan di dalam, lampu, segala macam, ngatur spion dan lain-lain, itu semua adalah baterai hybridnya. Si motor listriknya, dia standby. Nih, Sobat BK lihat nih ke sini. Di sini ada komponen engine itu sendiri. Kalau misalkan si gasolin, itu dia cuman mesin ini doang. Dia mesinnya kalau CHR, Corolla Cross, Corolla Altis, itu sama. 1800 cc, 4 silinder, dual VVT-i. Di samping sini ada namanya Power Control Unit. Power Control Unit ini dia yang akan mengatur semua kelistrikan mengarahnya kemana. Ya, contoh misalkan lagi ngecas, dia akan mengubah arus dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah untuk mengecas si aki hybridnya. Kalau nggak salah ya, itu dari AC ke DC. Oke, dari AC ke DC untuk ngecas. Dan begitu pun dia juga yang ngubah dari DC ke AC untuk muterin motor listrik. Ya, untuk muterin motor listrik menggerakkan semua roda. Dan begitu pun dia juga yang menaikkan serta menurunkan tegangan. Karena kalau misalkan muterin motor listrik itu butuh tegangan yang tinggi banget. Terus di bawah dari sini itu namanya ada power split device. Nggak akan kelihatan sih. Power split device itu dia yang akan mengatur siapa yang boleh ngegerakin rodanya. Mesin bensinnya kah? Motor listriknya kah? Atau kedua-duanya? Dia bentuknya ada di transaxle karena dia penggerak roda depan ya. Di situ dia berdekatan dengan kopling. Bentuknya adalah planetary gear ya. Semuanya diatur secara pintar dan efisien. Sorry nih, kita kalau ngomongin hybrid udah pasti ngomongin soal efisiensi bahan bakar. Toyota fokus banget untuk bikin kendaraan yang powerful tapi juga hemat bahan bakar. Oke? Dan Toyota juga fokus ke lingkungan. Kita bisa nyiptain mobil banyak gitu kan, berbagai macam. Cuman kan polusi kan nambah terus. Nah, kita mulai ya keuntungannya. Yang pertama, polusi kecil, emisi gas buangnya sedikit, ramah lingkungan. Itu paling mantep. Kita kalau misalkan tinggal itu kan pasti untuk jangka panjang. Kita rawat juga bumi kita biar tetap lestari. Nah, Sobat BK, yang kedua itu adalah bahan bakarnya irit. Yang ketiga, tenaganya besar, powerful. Yang keempat, dia kalau misalkan dijalankan dengan motor listriknya aja senyap. Yang kelima, dia punya waranti baterai super panjang, yaitu sampai 5 tahun atau 150.000 km, mana yang tercapai lebih dulu. Dan yang keenam, Sobat BK nggak perlu khawatir tentang servisnya. Karena servisnya sama aja dengan si CHR yang gasolin. Nggak ada perbedaan kok, cuman ada penambahan motor listrik sama aki hybridnya aja. Tapi itu semua masuk dalam garansi. Nih, Bambang udah bikin hitung-hitungan. Kalau misalkan kita ngebahas tentang Corolla Altis, itu si Om Fitra Eri juga pernah test drive dengan jarak yang cukup panjang untuk mengetahui efisiensi bahan bakarnya sampai berapa kilometer per liter. Beliau mencatat di angka 24 km per liter untuk di tol. Jalur tol, dimana kalau jalur tol itu lancar, bisa berjalan konstan, tidak menggunakan RPM yang cukup tinggi, tapi putaran roda cukup cepat, itu menghasilkan efisiensi bahan bakar emang yang teramat maksimal. Kemudian, di dalam kota, beliau mencapai di angka 21 km per liter. Cuman beda 3 km aja per liter. Ini Bambang ada cerita sedikit ya. Customer Bambang beli Camry 2500 cc hybrid, dia bilang ke Bambang, "Bambang, ini gue bawa mobilnya itu ngebut loh. Maksudnya lu tahu kan gue kalau bawa mobil itu ya agak seruntulan. Mau ngebut ya ngebut, sikat gitu kan, apalagi di tol. Dan dia ngelewatin kota juga tentunya, nggak mungkin dong di tol terus. Jalan kota, kena macet, terus di atas tol, ngebut, pelan, santai. Dia mencetak angka di 1 berbanding 18,6 km. Oke, 1 banding 18, dimana kalau misalkan kita ketahui mesin 2500 cc-nya dari Camry, kalau misalkan gasolin doang ya, itu paling nyentuh di angka 1 banding 8, 1 liter untuk 8 km.
Berarti selisihnya, anggaplah yang tadi 18,6 aku buletin jadi 18 km aja ya. Bisa selisih 10, 2 kali lipat lebih. Bayangin ya Sobat BK. Nih, kemudian kita mulai hitung Sobat BK. Jika 1 liternya itu bahan bakar seharga Rp10.000. Ya, oke, kita catat Rp10.000. Kemudian dalam 1 tahun kita mencapai jarak kilometernya itu 20.000. Sering pakai misalkan. Rata-rata orang tuh kalau servis itu kan memang 10.000 atau 6 bulan. Nah, kita lipatin aja. Jadi 20.000 setahun. 20.000 dibagi dengan angka 8. Ya, 20.000 dibagi bener. 20.000 kilometer dibagi angka 8 untuk yang si bensin. Tapi ini lagi ngomongin yang Camry ya. Terus, yang satu lagi 20.000 kilometer dibagi dengan 18. Ketemu di angka, kalau yang bensin itu dia memakai 2.500 liter setahun. Kalau yang hybrid itu dia hanya memakai 1.112 liter bahan bakar setahun. Bayangin, iritnya irit banget. Kalau misalkan kita kalikan dengan rupiah, berarti si gasolin Camry itu memakai 25 juta setahun untuk beli bahan bakar aja. Ya, kadang banyak dari kita yang nggak mikirin kan, paling isi bensin berapa. Tapi kalau misalnya kita totalin, kerasa juga. Nah, yang hybrid itu mencapai berarti 11.120.000 rupiah setahun. Selisihnya adalah 13.880.000. Sobat BK tahu nggak? Si Camry hybrid itu pajaknya itu 13.500.000-an. Ya, kurang lebih segitu, 13.500.000-an. Berarti dengan beli Camry hybrid dalam setahun gratis pajak dong. Untungnya bensinnya ini 13.880. Bayar pajaknya 13.500.000. Udah, ya kan ketutupan. Nah, kalau misalkan kita pakai mobil kan rata-rata bisa 5 tahun bahkan lebih. Ya, anggaplah 5 tahun deh. 5 tahun bosan ganti baru. Pakai 5 tahun. Nih. 13.880.000 yang tadi kali 5 sama dengan 69.400.000 rupiah. Bayangin, ya kan? Pakai mobilnya hybrid, lebih powerful, lebih ramah lingkungan. Kita jadi peduli lingkungan. Emisi gas buangnya sedikit banget. Mantap kan? Sobat BK, ini kita sudah ada di dalam mobil CHR yang hybrid. Ini setel bangkunya dulu. Terus kita setel juga setirnya, pasang sabuk pengaman. Terus kita hidupin mobilnya. Tit. Artinya udah ready. Ada tulisan ready warna hijau di depan sana. Di sini. Nah, pada saat kita mulai berjalan, itu nggak akan ada suara sama sekali. Adanya suara roda doang. Halus banget motor listrik yang ngegerakin roda. Di depan kita pun displaynya juga nanti akan ada gambar tanda panah memberitahu kita siapa yang lagi ngegerakin rodanya. Pada saat kondisi turunan kayak begini, kalau misalkan kita nggak nginjek gas, putaran dari rodanya itu akan berbalik ngecas ke baterai utama hybridnya. Enak banget. Nah, kalau misalkan kita ngebut, ya, pegangan ya. Nah, impresif sekali. Tarikan yang dibuat oleh tenaga mesin bensin dan motor listriknya, sinergi bersama-sama ngegerakin ini mobil, bikin torsinya kerasa banget di awal. Nah, ini yang terakhir tanjakan deh, Sobat BK. Ya, bahkan karena dia torsinya gede, tanjakan pun jadi terasa sangat ringan. Tuh. Enak banget, smooth. Idaman. Kita parkir. Sobat BK semuanya, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Video tentang hybrid.
apa itu hybrid, cara kerja hybrid, dan keunggulannya apa aja jika Sobat BK beli kendaraan hybrid. Tulis di kolom komentar menurut Sobat BK gimana video ini dan penjelasan yang Bambang lakukan tentang hybrid. Apakah menarik? Atau misalkan ada ide lain juga boleh tulis di kolom komentar. Subscribe dan nyalakan lonceng bagi yang belum. Like jika Sobat BK menyukai video ini. Serta share biar makin banyak orang lain tahu tentang teknologi hybrid. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!